Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita duduk bersama lagi berhalaqah setelah salat subuh berjamaah. Tentu tujuan kita adalah beriring bersama mempelajari Al-Quran. Surah yang kita mau baca pada kesempatan ini adalah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukazzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan pada orang miskin? Maka celakalah bagi orang-orang yang beribadah, yaitu orang-orang yang lalai dari ibadahnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong barang-barang yang berguna. Secara keseluruhan surah ini berbicara menyangkut masalah kaidah-kaidah sosial seluruhnya, menyangkut masalah kaidah-kaidah sosial. Artinya bahwa orang yang mengabaikan kaidah-kaidah sosial dianggap sebagai pendusta agama. Seluruh ayat ini berkaitan kaidah sosial. Jadi jangan pernah kita selalu berpikir bahwa persoalan-persoalan ibadah tok saja yang menjadi perhatian di dalam Islam. Tidak. Mengabaikan kaidah sosial dikategorikan sebagai pendusta agama. Surah ini adalah surah yang ke-17 diterima oleh Rasulullah, sekalipun penempatannya di urutan ke-107 di dalam mushaf. Apa artinya Al-Ma'un? Kata Al-Ma'un itu artinya pertolongan yang sedikit atau bantuan yang kecil tetapi sungguh sangat dibutuhkan oleh orang. Itu namanya Al-Ma'un. Ya. Dari sini kata ini muncul dari kata Al-Aun, ana, aunun, pertolongan. Ada dalam hadis itu, wallahu fi aunil abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Tapi Al-Ma'un ini adalah pertolongan atau bantuan atau pemberian yang menurut orang yang mau memberi nilainya kecil, tetapi bagi orang yang mau menerima sungguh sangat berharga, bernilai. Mayoritas ulama mengkategorikan surah ini sebagai surah Makkiyah. Ya. Sekalipun ya ada yang berkata bahwa surah ini diturunkan atau dikatakan Madaniyah. Ya. Bahkan
Ada yang berpendapat bahwa 3 ayat pertama itu turun di Makkah, kemudian selanjutnya turun di Madinah. Tapi ini saya kira tidak terlalu urgen bagi kita untuk memahami itu. Ya. Jadi sekali lagi kita mau mengatakan bahwa surah ini mengangkat tema pokok masalah sosial. Masalah sosial, yakni betapa kecaman Allah terhadap mereka yang mengabaikan kaedah-kaedah sosial dalam kehidupan di dunia ini. Karena bagaimanapun adanya, tidak seorang pun yang mampu melepaskan dirinya dari tuntutan kehidupan sosial. Karena setiap pribadi dalam masyarakat itu memiliki kebutuhan. Setiap pribadi memiliki kebutuhan yang lebih besar dibanding kemampuan yang ia miliki untuk menutupi kebutuhannya. Kita ulangi ini. Setiap kita ini memiliki kebutuhan yang lebih besar dibanding dengan kemampuan yang kita miliki untuk menutupi kebutuhan itu. Jadi dengan demikian, siapa yang bisa menutupi kebutuhan kita? Tentu orang lain. Tentu juga kelebihan yang kita miliki menutupi kebutuhan orang lain. Nah, dalam proses ini biasa terjadi keengganan memberi pertolongan. Biasa terjadi begitu. Sekalipun itu dianggap sebagai sesuatu yang kecil. Apa contohnya pertolongan yang kecil tapi sungguh sangat dibutuhkan orang. Mungkin bagi saya tinta setetes itu untuk menjadi tanda tangan, berapa nilainya? Tinta setetes. Sebentar. Halo. Ya. Buka pintu, masukkan saja barang di situ, Pak. Iya, kan saya di masjid dulu. Iya. Terbuka, ya, ya. Jadi tinta yang setetes itu bagi saya mungkin tidak berarti. Tetapi bagi mereka yang membutuhkannya itu bisa menjadi mempertaruhkan kehidupannya. Tinggalkan kampung halamannya. Ya. Umpamanya tinggalkan shopping dengan berbagai macam kesulitan itu. Hanya mau pergi mendapatkan tanda tangan. Ada yang seperti itu. Ini kan kecil menurut nilai kita, tapi dia sungguh sangat dibutuhkan. Mengabaikan seperti ini, inilah ra'aital ladzi yukazzibu biddin. Karena terkadang kita mendengarkan ada pernyataan yang kurang bagus. Kalau memang sulit, kenapa harus dipermudah? Ini kan pernyataan yang tidak sehat. Ya. Kalau harus sulit, kenapa harus dipermudah? Ya. Kita bisa membayangkan betapa Allah menyerukan saling membantu itu. Allah menggunakan kata-kata lain
di dalam Al-Quran. Man zallazi yukridullaha qardan hasana. Coba. Siapa gerangan yang mau memberi pinjam kepada Allah? Coba. Memberi pinjam kepada Allah. Apakah Allah butuh? Oh, tidak butuh. Apakah Allah berkekurangan? Oh, tidak berkekurangan. Ini hanya menyemangati seseorang untuk bisa menghidupkan rasa empatinya kepada orang lain, karena pada hakikatnya pertolongan kita disitulah pertolongan Allah. Pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada saudaranya, disitulah pertolongan Allah. Itu tadi disebutkan hadisnya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Tapi ada orang terjemahkan, Allah akan memberikan bantuan kepada hambanya selama hamba itu memberikan bantuan kepada saudaranya. Saya kurang bagus saya dengar ini terjemahan menurut saya, karena saya memberi syarat kepada Allah dalam memberi bantuan. Padahal Allah tidak pernah tidak memberi bantuan kepada hambanya. Cuma terkadang kita ini yang tidak menyadari. Pernahkah Allah berhenti memberi bantuan kepada kita? Tidak pernah. Jadi terjemahan itu tidak terlalu bagus menurut saya. Ya. Jadi kalau saya mau menerjemahkan itu Allah, bahwa pertolongan Allah itu senantiasa mengalir melalui pertolongan hamba kepada saudaranya. Jadi manifestasi bantuan Allah itu mewujud pada perbuatan manusia ketika ia membantu saudaranya. Pada hakikatnya seperti itu. Jadi ini surah memberi pengajaran yang sungguh sangat mulia untuk bisa menempatkan tata cara hidup bermasyarakat yang benar. Itulah kembali dikatakan bahwa surah ini menuntut kita untuk menghidupkan budaya memberi. Budaya memberi. Memberi itu banyak macamnya. Bersedekah memberi, berzakat memberi, memberi pinjam memberi, berinfak memberi, semua memberi itu. Budaya memberi. Kenapa bisa memberi pinjam dikategorikan sebagai memberi? Bahkan boleh jadi pahala memberi pinjam lebih tinggi dibanding bersedekah. Tentu ada alasan kita. Salah satu riwayat sewaktu Nabi bermi'raj, diperlihatkan di sudut surga itu tertulis pahala orang bersedekah 10 tingkatannya, sementara orang yang memberi pinjam 18 derajat tingkatannya. Nabi tanya, kenapa bisa begini Jibril? Secara logika sepertinya tidak masuk di akal, makanya Nabi tanya. Jibril memberi penjelasan bahwa kalau Anda bersedekah, boleh jadi orang yang Anda sedekahi itu masih ada kepemilikan yang ia miliki. Ya. Seperti saya bersedekah kepada Pak Prof. Tahir. Saya sedekah 1 ekor ikan. Mungkin masih banyak ikan di rumahnya. Ya. Tapi kalau ada orang yang datang meminta pinjam betul-betul karena hajat, ya,
Boleh jadi mereka datang itu untuk menyampung hidupnya. Dan tas kita memberi pinjam. Kira-kira mana yang lebih tinggi manfaatnya itu? Bersedekah atau memberi pinjam kepada orang yang betul-betul untuk menyambung hidupnya. Itu baru pinjam. Ya. Makanya Allah menggunakan kata-kata yukrid, memberi pinjam kepada Allah. Cuma masalahnya memberi pinjam, memberi itu banyak tantangannya, Pak. Tantangan pertama, karena akal kita berkata kalau memberi itu sama dengan berkurang. Itu akal kita berkata begitu. Ya. Jadi kalau mau memberi, jangan akal kita kedepankan. Bukan berarti mengabaikan, tapi bukan akal yang harus dikedepankan dalam hal memberi. Ya. Kenapa? Karena selalu di kita dibayang-bayangi makna memberi itu menurut persepsi akal. Memberi persepsi akal berkurang. 3 ekor ikan saya kasih pada Pak Ustaz 2, berkurang. Tapi yang harus dikedepankan di sini adalah iman. Kalau mau memberi, karena kata Al-Quran kita, kata agama kita, orang memberi itu lebih banyak yang dia dapat dibanding orang yang diberi. Tidak masuk akal ini. Bagaimana caranya? Dia memberi, dia dapat lebih banyak. Orang yang diberi kurang didapat. Kan tidak masuk di akal kita ini. Ya. Tapi Al-Quran begitulah. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Siapa yang suka memberi, wattaqah, dan takut kalau tidak mendapatkan pahala dari memberinya itu, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala-pahala yang didapat dari memberi itu, fasanuyassirhu lil yusra, akan diberikan jalan kemudahan untuk mendapatkan kemudahan. Jadi, tapi saya model dengan pernyataan orang yang memberi lebih banyak yang dia dapat dibanding orang yang diberi. Bagaimana logikanya? Bagaimana kenyataannya? Saya kasih 1 ekor, kembali lagi maaf Pak Prof ini, kan saya ambil contoh supaya lebih jelas. Saya kasih 1 ekor ikan Pak Prof, berapa beliau dapat? Ya 1 ekor ikan. Ya. Saya sebagai pemberi, berapa saya dapat? Ya. Banyak yang saya dapat. Yang pertama, alhamdulillah, saya dapat hidupnya, senangnya, cintanya Pak Prof. Yang kedua saya dapat, insya Allah Pak Prof mendoakan saya. Mendoakan. Mudah-mudahan sehat walafiat, Pak Ruslan, panjang umur. Banyak doa yang didapat. Yang ketiga saya dapat apa lagi? Yang saya dapat yang ketiga, ridahnya Allah. Senangnya Allah, cintanya Allah. Apa Pak Prof dapat dari Allah? Apakah orang yang diberi mendapat apa-apa dari Allah? Tidak dapat apa-apa. Tidak ada yang didapat orang yang diberi dari Allah. Karena memang tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa kita hidup itu untuk diberi. Nah, tapi kita hidup untuk memberi.
Memberi ini jangan hanya yang bersifat materi, yang imaterial juga masuk kategori memberi. Ya. Tidak ada satu ayat pun juga kita temukan bahwa kita hidup ini untuk mau dihormati, tapi yang ada menghormati. Tidak ada untuk kita mau dihargai, tapi menghargai. Tidak ada untuk mau dimuliakan, tapi memuliakan. Itu yang seharusnya. Ini persoalan memuliakan, menghargai, menghormati. Ini kan kembalinya kepada adakah ketulusan kita untuk melepaskan kepemilikan kita. Itu namanya memberi. Jadi secara filosofi memberi itu adalah melepaskan secara tulus kepemilikan kita untuk menutupi kebutuhan orang lain, untuk dimiliki oleh orang lain, untuk menyenangkan hatinya orang lain, melepaskan kepemilikan kita. Karena selama kita berada pada diri kita sendiri dan tidak mau melepaskan diri kita, maka kita selalu berhadapan dengan masalah-masalah dalam kehidupan sosial kita. Akan benturan kehidupan kalau selalu kita mau eksis dengan diri kita sendiri. Ya. Makanya banyak-banyak ayat itu yang mengatakan bahwa sepertinya kalau mau secara kasar diterjemahkan, lepaskan dirimu, serahkan dirimu. Apa? Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim, apa kata Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Serahkan dirimu Ibrahim. Kata Ibrahim, saya sudah menyerahkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Ya. Apalagi ayat yang bersama, irji'i ila rabbik. Ya, coba kembalilah, lepaskan diri. Susah terjadi interaksi sosial yang hidup kalau kita selalu berada pada memegang eksistensi diri kita. Nah, saya umpamanya mau pergi ke Parepare sama-sama Pak Kiai yang di depan saya, tetapi saya tetap pada diri saya, beliau tetap pada dirinya. Kira-kira baru 5 meter bertengkar maka. Baru 5 meter keluar bertengkar maka. Ya, karena kenapa? Dia adalah dia, saya adalah saya. Tetapi kalau saling memberi, nah, sepertinya dalam kehidupan ini, di sini perasaanmu saya pakai untuk merasakan perasaanmu. Dan ini perasaan saya kau pakai untuk merasakan perasaan saya. Ini namanya al-ma'un ini. Jadi jangan pakai prinsip saya adalah saya, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Wah, tidak ada orang yang mau melepaskan dirinya. Tambah pernyataan itu, aku adalah aku. Tapi setelah aku mengenal kamu, aku bukan lagi aku, tapi aku adalah kamu. Atau kamu adalah kamu, tambah lagi. Tapi setelah kamu mengenal aku, kamu bukan lagi kamu, tapi kamu adalah aku. Wow, indah kehidupan itu. Karena kalau kita selalu berada pada keinginan kita kadang berbeda dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah saja kalau selalu kita mau berdasar dengan keinginan kita tidak benar. Contoh ini. Anggaplah si A tidak suka makan coto kuda, umpamanya coto kuda ini, kita ambil contoh itu. Contohnya ini. Wah. Tapi saya sebagai orang yang suka sekali makan coto kuda, karena mau tongkat kodong berbuat baik kepada si A, saya bawakan itu.
Apa yang terjadi kira-kira? Apakah kita mendapatkan ridahnya, senangnya si A? Kenapa? Karena kita tidak mau melepaskan diri kita. Kita selalu mengukur pada diri kita. Tapi si A yang dia suka adalah kambu pariah yang pahit. Saya sebagai orang tidak suka. Tidak suka. Jangan pakai ukuran kita. Memang ini pengertian al-ma'un ini menghidupkan suasana budaya memberi ini. Tadi banyak makna memberi itu, bersedekah, menghibah, memberi pinjam, ya. Termasuk yang imaterial itu, memberi kesempatan kepada seseorang untuk meniti karirnya, memberi juga itu. Jangan selalu ditahan-tahan karirnya. Ya. Nah, kita lihat bahwa ayat ini dimulai dengan pertanyaan. Itu ahnya itu yang bertanya. Ara'aita, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Sepertinya ini, pernyataan ini menyentakkan kesadaran kita, kesadaran spiritual kita ketika kita membaca ayat ini. Siapa gerangan yang dikategorikan sebagai pendusta agama ini? Coba, kan dimulai itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Yang mana ini? Langsung tersentak kita. Nah, yang digunakan adalah kata ra'a, yang biasa bermakna melihat atau mengetahui. Kalau melihat kan membutuhkan adanya penyaksian terhadap objek yang dibicarakan. Kalau mengetahui membutuhkan adanya proses kesadaran terhadap sesuatu yang dihadapi itu. Situ bedanya. Apakah kamu melihat? Membutuhkan penyaksian. Apakah kamu tahu? Itu membutuhkan ada proses kesadaran terhadap yang mau dibicarakan itu. Apakah ada kesadaran kita tentang orang yang pendusta agama ini? Mendusta agama, kata mendusta saja berarti tidak mempercayai. Kan kalau kita mendustakan, tidak mempercayai itu. Dan artinya tidak mempercayai, tidak mengakui kebenarannya. Nah, orang yang mendustakan agama pada hakikatnya mengingkari kebenaran agama. Sehingga dengan pengingkarannya ia gampang mempermain-mainkan agama. Kita barangkali tidak salah kalau kita mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya sama kalau tidak beragama. Ya, mungkin agak ekstrim kalau kita berkata begitu, tapi itulah realitasnya. Kata mendustakan itu. Jadi ada memiliki indikasi pembohongan dan pengingkaran. Antara lain, baru dirincilah di situ siapa yang dikategorikan sebagai pendusta agama. Semua yang dirinci ini menyangkut masalah kehidupan sosial. 1, yadu'ul yatim, ya. Menghardik anak yatim. Tentu kalau kita merujuk kepada kaidah tafsir, ini berlaku khusus yatim berdasarkan dengan asbabun nuzulnya ini ayat.
Tetapi ini kita nanti bisa memaknainya secara umum. Ya. Pengertian khususnya dan memiliki pengertian umum. Bahkan memang di dalam salah satu hadis, 3 hadis mursal itu, hadis marfu itu mengatakan bahwa tidak satu pun kata di dalam Al-Quran melainkan memiliki makna zahir dan makna batin. Apa pengertian khususnya ini? Anak yatim. Ya, anak yatim yang kita kenal adalah yang tidak punya lagi orang tua. Itu anak yatim, itu secara khusus. Karena kata-kata yatim saja itu bermakna kesendirian. Jadi makna kata-kata yatim itu kesendirian. Sehingga di dalam asbabun nusulnya ayat ini, perilaku-perilaku orang kafir Quraisy, antara lainnya kebiasaannya seperti Abu Sufyan, setiap minggu itu memotong unta. Untuk dimakan bersama, motong kambing. Nah, datanglah seorang anak yatim meminta sedikit dari daging sembelihan itu. Tetapi apa yang terjadi? Si Abu Sufyan ini memukulnya dengan tongkat. Itu makna khususnya yang berdasarkan dengan asbabun nusulnya. Ya. Anak yatim betul. Tapi dapat kita memberikan pengertian umum adalah orang yang tidak memiliki lagi orang tua dengan umur seperti yang dikategorikan anak-anak, apa yang kita ambil kesimpulan? Orang lemah. Nah, kita bisa mengkiaskan ke situ. Jadi anak yatim, benar terjemahannya benar bahwa tidak bisa kita menghardik anak yatim. Tapi kita membawa makna juga lebih umum, yaitu orang yang tidak ada lagi sandaran kekuatannya, maka itu adalah orang lemah. Dan orang yang dipandang orang lemah dan dipandang lemah oleh seseorang karena perbedaan status. Biasa kita kan muncul pandangan kita lemahnya seseorang karena berdasarkan status. Nah, contoh, mungkin antara cleaning service, mohon maaf ini kita hanya membandingkan. Nah, pemulung dengan seorang dosen, kan statusnya agak berbeda. Apakah harus hadir memandang lemah mereka? Apakah harus memandang lemah mereka? Tidak harus memandang lemah mereka. Karena kenapa? Berstatus lemah, status lemah boleh saja disandang oleh pemulung, boleh saja disandang oleh dosen. Jangan dikira bahwa lemah itu hanya dimiliki oleh status sosial yang ini. Tapi boleh jadi mereka menyandangnya, boleh juga sang dosen menyandang ini status lemah pada saatnya. Nah, pada kondisi lemah ini, kita berada pada suasana lemah ini, sungguh sangat membutuhkan al-ma'mun. Ya. Saya kira banyak kejadian-kejadian yang kita alami sendiri. Saya baru-baru pulang dari Sidrap. Jam 2 malam meletus ban mobil, Pak. Meletus ban mobil. Kalau dilihat sebagai status saya sebagai umpamanya wakil rektor, apakah saya tidak butuh pertolongan dengan ada seorang yang datang membantu, bukan main senangnya perasaanku, Pak. Padahal kalau ini hanya dia masyarakat biasa. Oh, jadi kalau begitu budaya memberi inilah yang menjadi perekat dua kubu yang berjauhan.
antara orang pintar dengan orang bodoh, antara orang kaya dengan orang miskin, pejabat dengan bawahan yang bisa menjadi perekat budaya memberi. Yang bisa menghentikan tangisnya orang-orang miskin siapa? Pemberian, al-ma'un. Saya banyak mengalami pengalaman karena saya suka jalan. Dalam perjalanan itu dalam memberi dakwah, pernah juga suatu ketika ini saya bercerita saja ini. Jam 10 malam meletus juga ban mobil saya di Jeneponto, Pak. Tidak ada rumah di situ, tidak ada rumah. Anak saya masih umur 7 bulan. Karena kita terbangun persepsi bahaya itu daerah Texas. Tapi ternyata yang saya alami tidak seperti itu. Memang ada orang datang, 4 orang yang datang, semua gondrong. Ya. Dengan persepsi, ya saya buang persepsi itu bahwa ini orang mau datang membantu. Dia yang buka banyak mobil, dia yang pergi tempel, padahal jauhnya dia pergi, kemudian dia pasang lagi. Jadi jangan kita selalu melemparkan kekurangan-kekurangan, menganggap seseorang lemah, menganggap seseorang tidak berarti dengan status-status yang sering kita miliki. Si kaya bisa menyandang predikat lemah, pejabat bisa menyandang predikat lemah. Bukan hanya itu. Dan pada saatnya kita membutuhkan. Boleh jadi hanya pertolongan sedikit. Coba. Yang dibantukan, tapi sungguh sangat berarti. Ya. Jadi inilah kata yadu'ul yatim. Oke, benar. Tidak boleh kita menghardik anak yatim. Tapi sama tidak bisanya kita menghardik orang yang lemah. Sama. Jadi kalau ada orang yang lemah membutuhkan pertolongan, bantu. Tapi kembali, terkadang juga status sosial yang menghalang kita untuk membantu. Karena kenapa? Cara pandang, cara berpikir yang keliru. Dia hanya mampu melihat tanda, tidak mampu melihat yang ditandai. Bagaimana maksudnya? Dia hanya mampu mensyukuri nikmat, tapi tidak mampu mensyukuri yang memberi nikmat. Semua yang ada ini, yang didengar, yang dilihat, yang dirasa, yang dicium, itu semua tanda-tanda Allah. Siapa yang bilang? Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal dan seterusnya la ayatin, semua tanda-tanda. Apakah kita hanya mampu membaca tanda? Ada tanda, pasti ada yang ditandai. Siapa yang ditandai? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya mampu membaca tanda, disinilah terkadang kita terpeleset di dalam memberi pertolongan kepada orang, melakukan kesalahan. Mungkin karena yang kita lihat si A, oh ya anuji, berarti dia hanya mampu melihat tanda. Kan tanda semua ji. Yang dia mampu lihat tanda ji. Akhirnya lupa terhadap yang ditandai, melakukanlah kesalahan. Sama dengan ini. Kita melihat apa ini? Mungkin kita air, ya betul air. Tapi kalau kita berhenti berpikir, berhenti melihat bahwa hanya sekedar air, maka kalau kita minum ini dibuang macam-macam. Kenapa? Karena kita hanya melihat air, tidak melihat yang ditandai di sini. Kenapa iblis tidak sujud ke Adam? Karena iblis hanya mampu melihat melihat tanda.
hanya mampu melihat materialnya Adam, fisiknya Adam. Nah, akhirnya muncul apa yang muncul? Adam kan diciptakan dari tanah. Nah, karena dia berpikir material seperti itu, selalu dia menghidupkan. Malaikat kenapa bisa sujud? Oh, bukan itu yang dilihat. Sekalipun adanya ada. Jadi cara berpikir yang keliru dari iblis ini. Jadi kalau kita hanya melihat si A sebagai cleaning service, si A sebagai pemulung, maka perlakuan kita bisa kita keliru Pak di situ. Karena kita selalu melihat tanda saja. Menyeberanglah, melewatilah tanda itu, melihat yang ditandai. Ya. Makanya tadi saya katakan bahwa kata yatim, betul kita tidak boleh menghardik anak yatim. Tapi tidak ada salahnya kita mengembangkan makna yatim ini adalah semua orang yang lemah. Orang yang lemah membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Siapapun apapun statusnya orang itu, semua boleh dapat menyandang predikat lemah, orang lemah. Ya. Yang kedua adalah yang disebutkan dalam surah ini, yaitu wala yahuddu ala tu'amil miskin. Memberi makan, tidak memberi makan kepada orang miskin. Betul, miskin artinya apa? Orang yang tak berpunya, orang yang tidak berpunya. Nah, sekarang apakah miskin ini hanya diperuntukkan kepada orang yang tak berpunya harta? Ya. Orang yang tak berpunya sama dengan orang membutuhkan. Orang membutuhkan. Jadi dua predikat ini seharusnya kita harus lebih cermat memaknainya. Orang yang lemah, yang miskin, orang yang butuh. Orang yang butuh. Semua kita ini bisa menyandang predikat butuh. Predikat butuh. Tidak ada satupun yang bisa lepas itu. Nah, kebutuhan orang miskin ini bisa menjadi ancaman bagi kita, kalau kita tidak menyikapinya. Tidak menyikapinya. Jadi kembali kita mau mengatakan bahwa yatim sama dengan bukan hanya kepada anak yang tidak berpapa, beribu, tapi termasuk adalah orang-orang yang lemah. Dan semua kita berpeluang menyandang predikat lemah. Orang miskin bukan hanya ditujukan kepada orang yang tak berpunya, tetapi termasuk orang yang punya kebutuhan yang mendesak. Nah, kondisi seperti ini kan nyata di tengah-tengah kehidupan umat ini. Makanya kembali lagi, hidupkan budaya memberi untuk menutupi lemah, untuk mengatasi yang butuh. Nah, kemudian yang ketiga, yang di situ yang dikategorikan fawailun lil musallin. Bukan persoalan salatnya ini yang menjadi masalah di sini, tapi yang penyakit di situ adalah sahun. Yang menjadi persoalan di sini adalah sahun, lalai dari salatnya. Sahun itu begini maksudnya sahun ini, yang bermakna lalai itu. Anak-anak kita itu belajar, kelihatannya tekun, tapi pikirannya di game.
Game. Itu namanya sahun itu, lalai itu. Itu makna sahun itu. Iya, dia dia baca bukunya. Tapi konsentrasinya di mana? Di game. Konsentrasinya di mana? Di futsalnya. Konsentrasinya di mana? Di main bolanya. Padahal yang dihadapi ini buku. Itu namanya sahun. Lalai dari sholatnya. Sehingga saya sering berkata begini, kalau ada orang yang beribadah, dia saja yang mau menikmati pahala ibadahnya, maka bukan ibadah yang dia lakukan. Bukan ibadah yang dia lakukan. Makanya itu banyak kita mendengarkan di tengah-tengah masyarakat. Wah, pasung pajak bawa mie. Biasa pun kita dengarkan kata-kata itu, pasung pajak bawa mie. Maksudnya itu, orang yang berkata ini, dia tidak merasakan ada kenikmatan bergaul dengan orang ini. Kenapa? Sekalipun dia rajin sholat, tapi dia sendiri yang menikmati pahala sholatnya. Kalau ada yang berkata, apakah memang yang didapat dalam sholat? Mungkin kita menemukan keikhlasan, kita mendapatkan ketawaduan, kehuduan, dan berikan kepada orang. Kembali lagi memberi. Berikan itu keikhlasan yang kau dapat dalam sholatmu. Sehingga orang berkata, tanran atau yang pas sempajang. Ini dua ungkapan berbeda. Tapi kapan ada orang berkata, pas sempajang bawami. Artinya, namun ini rajin mas sempajang. Tapi tidak memberikan pahala sholatnya kepada orang lain. Ya kadai tanran, pas sempajang bawami. Tapi kapan ada orang merasakan kenikmatan kebersamaan dengan orang itu dan rajin, orang berkata tanran atau pas sempajak. Jadi ini persoalan sahunnya ini bukan larinya kepada sholatnya, tapi lalai kita di dalam sholat itu. Orang yang banyak lalai seperti ini, inilah yang menimbulkan penyakit-penyakit masyarakat. Yang ketiga, yang keempat, yura'un. Lo yasin. Kan banyak orang kepujian sekarang ini. Bahkan terkadang ada orang merekayasa suasana untuk mau dibilang. Merekayasa suasana untuk mau dibilang. Contohnya, mungkin siapa ketua yayasannya masjid ini bilang bagusnya, kreatif umpamanya begitu, disebutlah karena eloktonnya kasih terkenal, makanya sapi seku ya roh sepupu itu. Nah, siapakah yang tanya bahwa sepupu itu tidak? Kenapa dia menyebutkan kata-kata itu? Sepertinya dia berkata, kalau kau menghargai ini Pak Ketua Yayasan, ini sepupunya. Ini namanya orang merekayasa untuk mau juga dimuliakan ini. Kepujian mana saya nanti apa kau? Saya pernah ceramah di salah satu tempat. Tidak usah saya sebutkan tempatnya. Begitu saya turun dari masjid itu, dari mimbar, ada yang tanya, di mana S2 atas tas? Di mana S1 tak? Dia tanya di mana S1 tak? Oh, mohon maaf, saya tidak ada S1 saya. Karena belum selesai S1 saya, langsung pergi keluar kuliah. Oh, jadi tidak pernah kuliah di IAIN? Bilang, pernah Kak kuliah di IAIN, tapi tidak tamat Kak. Oh, mungkin rektornya ini. Saya bilang, bukan. Ini. Oh, tanteku itu. Coba. Saya berpikir, apa hubungannya pertanyaannya ini dengan langsung kata-kata ke tante. Sepertinya ada orang berkata, kalau kau menghargai itu, ini kemanakannya? Ini kemanakannya? Apakah bukan orang merekayasa untuk mau dimuliakan orang seperti ini? Malah sangat halus itu. Tapi ini sebuah kesalahan. Ini memupuk selalu mau dibilang orang seperti ini. Karena tidak ada hubungannya.
Kecuali kalau memang mau memperkenalkan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada hubungannya sama sekali, langsung berkata, tanteku itu. Ih, siapakah yang tanya? Ini Yuraun ini banyak sekali, luas sekali. Bahkan ada ulama berkata, siapa yang melihat bahwa di dalam keikhlasannya ada keikhlasannya, ketahuilah bahwa keikhlasannya itu masih membutuhkan keikhlasan. Nah, ulama kita juga berkata bahwa tarkul amali li ajli nasi riyaun. Tarkul amali li ajli nasi riyaun wal amal li ajlihim syirkun. Meninggalkan sebuah amalan karena dorongan manusianya itu riya. Meninggalkan sebuah perbuatan karena faktor manusianya syirik. Kita mau berada di mana ini? Jangan misalnya pergi dulu ke pengajian, nanti dibilang dia meninggalkan sebuah perbuatan, nanti nakir orang soalim, riya ini sudah riya ini menurut kaidahnya orang ulama kita. Tapi kalau dia melakukan, saya mau pergi pengajian deh, supaya orang bilang syirik ini. Jadi meninggalkan karena manusia riya, melakukan karena manusia syirik. Kenapa? Apakah yang menjadi mendasar dalam persoalan ini? Yang menjadi persoalan mendasar, orang ini selalu mau eksis dengan dirinya, tidak pernah mau melepaskan dirinya untuk kepada orang lain. Ya. Jadi yura'un wa yamna'un al-ma'un, dan tidak pernah menganjurkan untuk memberikan. Maksudnya begini, dan tumpian tidak memberi sumbangan, dan yang larang orang. Artinya kalau kau tidak memberi sumbangan, jangan tonsek kau provokasi orang, jangan mau kau sumbang itu karena begini. Jangan mau kau bantu ya karena begini. Macam-macam yang bisa muncul dalam kehidupan masyarakat ini, Pak. Boleh jadi karena kebencian kita kepada seseorang, kita lagi provokasi, jangan mau kau bantu itu, itu peminum ini. Gugurkah haknya orang ini karena perbuatan itu? Tidak bisa. Jangan dikira bahwa jangan kasih bantuan rezekinya karena pemabuk. Tidak gugur hak kemiskinannya ini orang ini karena pemabuknya. Bukan gugur haknya itu. Yang gugur hak kewarisannya itu kalau bukan ahli warisnya, itu gugur. Bahkan ini hanya, dan ini hadis ini Abu Nuaim itu, bayangkan Nuaim, inilah orang yang paling bisa membuat Nabi tertawa, paling bisa membuat Nabi tertawa. Ya. Suatu ketika ada yang di depan Rasul ini bilang, kan memang ini Nuaim ini usil orangnya. Bayangkan pernah dia jual orang, Pak. Pernah dia jual orang. Begini, sama-sama Abu Bakar pergi ke Syam berdagang. Nah ini ada satu orang di situ disuruh menjaga ini, bilang, ini kau pegang ini roti, jangan ada. Tiba-tiba Ibu Naim minta roti ini, tidak mau dikasih karena amanah kan dari Abu Bakar, jangan kasih ini nanti. Jadi terpaksa ini Abu Nuaim karena usil, dia pergi mencari orang yang masih di zamannya itu masih merajalela menjual-jual hamba sahaya. Dia tanyakan, ada hamba sahaya di sana yang saya mau jual, murah. Padahal ini tadi temannya ini yang dari Mekah ini sama-sama Abu Bakar ini.
orang merdeka ini katanya. Cuma katanya kesalahannya itu, kekurangannya itu selalu tidak mau mengakui dirinya sebagai hamba. Nah, orang kapal pergi tawar, pergi melihat, itulah yang saya mau jual orangnya itu. Nah, jangan kau beli saya ini orang merdeka. Cocok minta adik bilang ini penjual ini, memang penyakitnya ini, dibeli. Datang Abu Bakar, mana tadi siang itu penjaga roti, bilang sudah ku jual. Tapi begitu usinya semua ke Nabi, pemabuk. Tapi Nabi mengatakan, jangan pukul dia. Dia adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi, jangan karena faktor kesalahan seseorang, kita menggugurkan haknya untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Saya kira inilah surah Al-Ma'un yang kita baca. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu liut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.